Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kembali lagi di pelajaran hadis, kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah sampai pada hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 ini mempunyai judul Pahala Kebaikan Berlipat Ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala Inna allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati du'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Kemudian saya artikan dan diperhatikan ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qol. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman atau hadis qudsinya. Allah berfirman, Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah SWT itu mencatat kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Nah, Allah memerintahkan untuk melaksanakan kebaikan dan Allah juga melarang hambanya agar tidak melakukan kemungkaran atau keburukan. Dan semuanya akan dicatat yang baik, pahala. Kalau melakukan keburukan, ya ditulis buruk. Dan nanti di akhirat akan ditimbang mana yang lebih banyak antara yang baik dan yang buruknya selama hamba tadi ada di dunia sekarang. Tsumma bayyana. Kemudian Allah menjelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, berniat saja ini, berniat melakukan kebaikan, berkehendak melakukan kebaikan, tapi tidak jadi mengamalkan atau melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya suatu kebaikan yang sempurna. Berarti dalam hal ini dia hanya niat saja. Niat, dia betul-betul niat tadi untuk melakukan kebaikan, cuma tidak jadi. Nah, ini sudah dihitung pahala karena niatnya. Dan ini sekaligus memberi motivasi kepada kita semua agar selalu berkehendak atau niat berbuat baik. Dan itu akan ada pahalanya sendiri sekalipun belum jadi mengamalkan. Wa in hamma biha
fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan kemudian melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya suatu kebaikan yang dilipat gandakan 10. Dia dicatat di sisi Allah, dia punya 10 kebaikan. Padahal dia hanya melakukan 1. Bahkan bisa jadi Allah akan melipat gandakan lebih dari 10 kali lipatan. 10 kali lipat itu batas minimalnya. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di sini. Orang yang melakukan kebaikan 1, dia dihitung 10 kebaikan. Orang yang niat melakukan kebaikan tidak jadi, dia ditulis 1 kebaikan. Nah, makanya di sini termasuk keutamaan, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad yang ada di akhir zaman ini. Diberi Allah keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Umat yang berada di akhir ini atau umatnya Nabi Muhammad ini itu tidak dibebani banyak beban dari Allah SWT. Umat yang datangnya akhir, tapi kalau mau berbuat sesuai yang Allah tentukan, nah, umat ini akan bisa mengungguli apa yang telah dicapai umat-umat terdahulu. Ini umat datangnya di akhir, yaitu umat Muhammad, tapi bisa menyaingi umat-umat terdahulu. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dan jika dia berniat melakukan keburukan tapi tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya suatu kebaikan. Nah, karena dia tadi tidak jadi melakukan keburukan yang dia niati. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan jika dia niat keburukan hingga akhirnya dilakukan apa yang dia niatkan tadi, maka Allah menulis 1 keburukan. Nah, ini rahmatnya Allah SWT. Niat baik tidak jadi melakukan, dapat 1 pahala. Niat baik akhirnya melakukan, Allah memberikan dia pahala 10 kali lipat. Bahkan bisa jadi lebih. Jika hamba niat buruk tidak jadi melakukan, dia dikasih pahala 1. Jika dia pahala ya, bukan dosa, pahala. Jika dia niat keburukan tapi akhirnya melakukannya, dia ditulis 1 keburukan. Nah, ini hadis penting yang menjadi motivasi kita semua untuk selalu berkehendak untuk melakukan kebaikan. Ini apa namanya? Hadis penting yang hingga kalau bisa jangan sampai kita berkehendak untuk hal-hal yang buruk. Berkehendaklah sebanyak mungkin, niatilah sebanyak mungkin yang baik-baik. Karena dengan hanya niat saja itu akan mendapatkan pahala. Apalagi sampai dilakukan.
dilipat gandakan apa yang telah diniatkan tadi. Nah, dalam hadis tadi ada istilah kebaikan dan keburukan. Apa sih yang dimaksud dengan kebaikan? Yaitu ya ketaatan. Nah, sesuatu yang dinilai agama, baik itu kebaikan. Ketaatan yang sifatnya itu wajib atau sunnah, itu kebaikan. Kalau keburukan adalah kemaksiatan, entah itu sifatnya yang kecil atau besar. Kemaksiatan ya kemaksiatan. Nah, poin hadis ini adalah memberikan kita pesan, yaitu berniat baiklah kapanpun dan dimanapun. Karena hanya niat atau kehendak seseorang untuk melakukan kebaikan itu akan mendapatkannya pahala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.